Hai chess lovers, di video kali ini saya akan bahas permainan terbaik dari titisan Michael Tal, pecatur kebanggaan para pecinta catur Indonesia, Daniel Dubois, pemain catur Rusia, bergelar Grandmaster dan gaya bermainnya mirip seperti mantan juara dunia catur dengan sebutan Magician from Riga, Michael Tal. Daniel Dubois di partai ini mengalahkan pecatur nomor 1 Rusia rekan senegaranya Ian Nepomniachtchi, calon juara dunia di tahun 2023 yang akan bertanding melawan Ding Liren. Nah, teman-teman, seperti biasa Daniel Dubois memainkan permainan cukup 27 langkah aja nih mengalahkan Ian Nepomniachtchi. Nah, 27 langkah itu termasuk partai yang cukup kilat ya, teman-teman, melawan Ian Nepomniachtchi. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada partai yang sangat menarik banget, di mana Daniel Dubois memainkan penampilan permainan yang sangat menyerang, dan kemudian membuat Ian Nepomniachtchi harus kehilangan satu perwira. Itulah kenapa Nepomniachtchi menyerah. Tonton terus sampai habis. Sebelum itu jangan lupa like dulu video ini, share, dan jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Terima kasih buat sobat RL Chess yang udah melakukan itu, guys. Kalian luar biasa. Ian Nepomniachtchi memulai dengan langkah E4, dijawab Daniel Dubois dengan Sicilian Defense C5. Putih kuda F3, dan hitam E6. Kemudian putih D4, pion memukul pion, kuda memukul pion, dan hitam kuda F6. Putih kuda C3, Daniel Dubois kuda C6. Nah, dengan memainkan langkah kuda C6 ini merupakan Sicilia variasi Taimanov. Yap, diambil dari sang kreator, namanya adalah Mark Taimanov, Grandmaster asal Uni Soviet atau Rusia. Ahli teori guys di zaman itu. Kuda C6, apa jawaban terbaik putih merespon kuda C6 ini? Kalau kalian jadi pemain putih bisa memilih kuda D ke petak B5 ya. Langkah yang paling banyak dimainkan, atau kuda memukul kuda, langkah yang kedua, dan yang ketiga adalah langkah gajah E2. Nah, Nepomniachtchi memilih kuda D ke petak B5. Tujuannya apa sih kuda ke sini? Tujuannya adalah untuk menguasai petak D6. Nah, bisa dibantu juga dengan gajah ke petak F4. Dengan tujuan kuda ke petak C7, forking skak benteng. Nah, apa yang harus dilakukan hitam setelah kuda D ke petak B5? Jawaban yang paling banyak dimainkan adalah langkah D6. Tentu saja tidak memberikan ruang bagi kuda. Dan langkah yang kedua adalah gajah B4. Langkah yang ketiga adalah gajah C5, balik menyerang. Apa yang dipilih Daniel Dubois? Daniel Dubois memilih gajah C5. Ini kontrol waktunya 3 menit dengan bonus waktu 2 detik setiap melangkahnya. Ian Nepomniachtchi memasukkan kuda ke petak D6. Boom! Daniel Dubois rela bermain tidak rokade dengan raja E7. Putih gajah F4, hitam E5 mengancam gajah. Putih lakukan kuda F5 skak. Raja ke petak F8 dan putih gajah G5. Daniel Dubois gajah ke petak B4, mempin kuda di petak C3. Putih gajah C4. Teman-teman, kalau kalian jadi Daniel Dubois, apa langkah yang harus dimainkan di posisi ini? Yap, Daniel Dubois melakukan serangan dengan langkah D5. Boom! Gajah memukul kuda F6, Nepomniachtchi. Menteri memukul gajah, gajah memukul pion D5. Daniel Dubois, gajah memukul kuda F5, pion memukul gajah. Dan Daniel Dubois memilih untuk mempin dahulu menteri di petak D1 dengan benteng D8. Jadi dia nggak buru-buru makan pion di petak F5, tapi memiliki tujuan yang lebih besar dengan adanya ancaman terhadap menteri di petak D1. Nepomniachtchi menjalankan langkah A3, hitam tarik gajah ke petak A5, dan putih B4. Hitam gajah B6, dan putih lakukan rokade. Nah, permainan makin seru. Ini waktunya sobat RL Chess untuk menjawab apa langkah yang harus dimainkan Daniel Dubois untuk terus menyerang guys di posisi ini. Gajah D4 bang, bener banget guys. Gajah D4 adalah langkah yang harus kalian mainkan untuk terus mengancam. Putih kuda E4, hitam memukul pion di petak F5 dengan menteri, putih gajah memukul kuda. Pion memukul gajah, dan putih menteri D2. Nah, ini blunder besar yang dilakukan oleh Nepomniachtchi dengan menteri D2 karena dia kehilangan kuda di petak E4. Entah kelelahan atau udah burn out, atau dia sudah lupa ya bahwa kuda di petak E4-nya itu diancam.
Yap, menteri D2, menteri memukul kuda di petak E4. Jelas bencana karena putih kehilangan satu perwira. Putih lanjutkan dengan benteng A ke petak E1, hitam menteri F5. Putih A4, hitam H5. Putih C3, hitam gajah B6. Putih menteri E2, hitam H4, Nepomniachtchi A5, hitam gajah C7, putih menteri A6, hitam H3, putih memukul pion C6, dan putih menyerah. Kenapa ini menyerah? Padahal putih baru saja melangkah. Ya kalau dilanjutin, apa yang akan terjadi guys? Maka hitam akan memukul pion di petak G2. Menteri memukul pion di petak G2 balik. Dan hitam akan lakukan jalan benteng ke petak H6 dengan tujuan benteng G6 skakster. Kalau raja geser ke petak H1, maka hitam akan mainkan langkah E4 dengan tujuan ancaman pada pion H2 yang tidak bisa dicegah. Kalau F4, maka hitam di sini akan melakukan langkah N-pasen. Benteng memukul pion F3, dan Daniel Dubois akan lanjutkan dengan benteng memukul pion H2. Boom! Menteri memukul benteng dan hitam akan lanjutkan dengan menteri memukul benteng di petak F3. Menteri G2, ya ini kalah ya, udah kalah satu perwira dan akan dihabisi pionnya satu persatu. Ya, seandainya teman-teman kita balik ke posisi pion B memukul gajah di petak C6, apa langkah terbaik untuk putih bang? Maka putih sebenarnya dapat memainkan langkah menteri ke petak D3. Tujuannya adalah menjaga kuda di petak E4 dan kita tahu bahwa gajah memukul benteng akan blunder bagi hitam karena akan ada skakmat menteri memukul benteng. Nah, apa yang akan dilakukan hitam ketika putih memilih menteri D3? Maka hitam akan tetap unggul karena ada jawaban langkah menarik menteri ke petak C8. Tujuannya simpel, menjaga benteng, dan di sini sudah terjadi ancaman benteng, juga ancaman discover check dengan gajah memukul pion F2 dan skakster. Contohnya, kalau C3, gajah memukul pion F2, kuda memukul gajah, dan benteng memukul menteri. Kuda memukul benteng, ini siapa yang unggul? Jelas hitam guys. Karena hitam menukur benteng dan gajah dengan satu menteri. Nah, kalau kita balik ke langkah sebelumnya, kenapa harus melakukan jalan kuda M4? Emang nggak ada jalan lain. Ya jalan terbaiknya memang itu ya teman-teman. Karena kalau di sini jalanin menteri, maka hitam akan gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, dan kehilangan satu perwira. Nah, setelah kuda M4, menteri memukul pion F5, bisa nggak menjalankan langkah C4? Maka bentengnya akan hilang, dan ini akan merugikan bagi pemain putih. Itulah yang terjadi teman-teman, tapi setup dari Daniel Dubois dengan memancing Ian Nepomniachtchi untuk masuk ketika posisi gajah C5, kemudian kuda D6, raja E7, gajah F4, E5, kuda F5, raja F8, gajah G5, dan langkah gajah B4, gajah C4, kemudian D5. Ini yang menarik, yang bisa kalian tiru untuk memancing lawan kalian yang bermain dengan E4. Kemudian kalian pancing dengan pembukaan Sisilia variasi Taimanov, teman-teman, yang dimainkan oleh Daniel Dubois. Apa komentar kalian buat partai ini? Tulis di sana dan kita ngobrol di sana. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe karena itu gratis guys. Kita tunggu kapan Daniel Dubois akan bermain lagi dan jadi pecatur nomor 1 Rusia guys.